Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 5 tentang materi fungsi dan cara kerja hormon aksisat dan cara kerja hormon etilen. Perkenalkan, nama saya Dimas Atala. Saya Dwi Apriliana. Saya Deleka Putri Ramadhani. Saya Kartika Dinda Mumpuni. Saya Muhammad Syakif Aziz. Saya Sofia Tunisa. Yang pertama ada asam aksisat. Asam aksisat adalah hormon tanaman yang mengatur berbagai aspek pertumbuhan, perkembangan, dan respons stres tanaman. Fungsi dari hormon aksisat sendiri itu ada memicu pengguguran bunga dan buah, menghambat pembelahan dan pembentangan sel, menunda pertumbuhan melalui masa dormansi, merangsang penutupan stomata selama tumbuhan kekurangan air, dan merangsang pengguguran daun atau absisi saat musim kering atau kemarau. Selanjutnya ada cara kerja hormon asam aksisat. Asam aksisat merangsang penutupan stomata saat tumbuhan kekurangan air. Proses relokasi dapat berlangsung melalui filem maupun phloem dan arah pergerakannya naik atau turun. Pengangkutan asam aksisat dari phloem menuju daun bisa dirangsang dengan salinitas atau kegaraman tinggi. Daun muda memerlukan kiriman asam aksisat dari filem dan phloem, sedangkan daun dewasa adalah sumber dari asam aksisat yang ditransferkan ke luar daun. Daun dan buah pada tumbuhan yang rontok juga mendapat pengaruh kerja hormon asam aksisat. Karena saat asam aksisat bekerja, proses yang terjadi di dalam sel menjadi tidak maksimal dan lama-kelamaan akan berhenti. Saat kegiatan sel berhenti, asupan nutrisi ke dalam sel tumbuhan juga berhenti, sehingga lama-kelamaan bagian tersebut akan berguguran. Selanjutnya ada hormon etilen. Etilen adalah hormon berbentuk gas yang mengontrol kehidupan tanaman selama perkembangan. Hormon tanaman yang memulai pematangan buah dan mengatur banyak aspek pertumbuhan tanaman, pengembangan, dan penuaan. Selanjutnya, hormon etilen. Etilen dapat dalam keadaan normal berbentuk gas. Struktur kimia dari hormon etilen sangatlah sederhana jika dibandingkan hormon tumbuhan lainnya, sebab hanya terdiri dari 4 atom hidrogen dan 2 atom karbon C yang berikatan rangkap. Rumus molekulnya C2H4. Berikut adalah gambaran struktur dari hormon etilen. Selanjutnya adalah fungsi dan cara kerja hormon etilen. Yang pertama itu adalah merangsang proses pematangan buah. Pemberian etilen pada buah yang berdaging, misalnya jeruk, pisang, tomat, dan sebagainya, dapat menyebabkan terjadinya peningkatan sintesis protein. Kombinasi antara adanya gas etilen dengan tempat penyimpanan buah anaerob dapat merangsang proses pematangan pada buah. Etilen memiliki sifat yang tidak dapat larut dalam lemak, walaupun membran selnya tersusun atas lemak sehingga etilen larut dalam membran mitokondria. Selanjutnya, merangsang absisi. Setiap musim gugur, pengguguran daun selalu diawali dengan perubahan warna daun pada daun. Setelah terjadi perubahan warna, biasanya daun akan mengering lalu gugur. Setelah pematangan, pengguguran juga merupakan salah satu variasi dari penuaan. Hilangnya warna pada daun disebabkan oleh terhentinya sintetis pigmen klorofil pada daun. Kemampuan etilen memacu pengguguran daun lebih banyak diketahui dibanding kemampuannya dalam mengubah warna daun yang rontok dan mengering daun. Rontoknya daun dimulai dari terlepasnya pangkal tangkai daun dari batang. Daerah terpisah tersebut adalah daerah absisi. Sel-sel parenkim yang berukuran kecil dengan dinding sel lemah dan tipis akibat tidak adanya serat di sekitar jaringan pembuluh merupakan komponen penyusun dinding sel. Polisakarida yang terdapat di dalam dinding sel tersebut akan dihidrolisis dengan bantuan enzim. Ketika daun tumbuhan telah rontok, daerah absisinya akan berganti menjadi luka atau parut pada batang. Sel-sel mati dalam parut atau luka tersebut menjadi penghalang bagi patogen untuk masuk ke dalam tanaman tersebut. Selanjutnya, mendukung epinasti. Gerakan pada tangkai daun yang berupa bengkokan ke arah bawah sehingga mengakibatkan ujung daun juga ikut membengkok ke arah tanah dikenal dengan istilah epinasti. Kondisi stres atau cekaman dapat meningkatkan produksi etilen pada tanaman dan dapat menginduksi terjadinya epinasti.
Fungsi lain dari hormon etilen yang pertama adalah menjadi penghambat atau inhibitor dalam proses pemanjangan akar dan batang di beberapa spesies tumbuhan. Meskipun pada umumnya etilen akan menstimulasi pematangan dari koleopsil, mesofotil, dan batang pada beberapa tanaman. Contohnya padi dan Coleoptile aspect. Yang kedua adalah menstimulasi pertumbuhan secara isodiametrikal dibanding pertumbuhan secara longitudinal. Yang ketiga adalah mendukung terbentuknya akar adventif dan bulu-bulu akar. Yang keempat ada mendukung dalam hal pembungaan seperti pembungaan pada nanas dan flower fading pada persilangan tanaman anggrek. Oke, apakah ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bang Baskara, perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya, mengapa asam absisat disebut juga dalam hormon stres? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi dari perwakilan dari kelompok 1 bertanya, apakah gas etilen dapat mempercepat pematangan buah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab pertanyaan dari Banyu, mengapa asam absisat disebut dengan hormon stres? Asam absisat disebut dengan hormon stres karena merangsang berbagai respon pada tanaman terhadap kondisi stres. Tanaman dapat stres jika kondisi lingkungannya tidak sesuai dengan kebutuhan. Hal ini meningkatkan rangsangan tanaman terhadap berbagai tekanan seperti menginduksi pembentukan stomata selama stres air, mendorong dormansi benih, memastikan percambahan benih dalam kondisi yang menguntungkan, membantu benih menahan kekeringan, juga membantu menginduksi dormansi tanaman pada akhir musim tanam, dan mendorong hilangnya daun, buah, dan bunga. Izin menjawab pertanyaan dari Panji, apakah gas etilen dapat mempercepat pematangan buah? Etilen dapat menyebabkan terjadinya peningkatan sintesis protein karena kombinasi antara gas etilen dan tempat penyimpanan buah yang anaerob yang dapat merangsang proses pematangan pada buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Faranita dari kelompok 4, izin menanggapi. Untuk PPT-nya itu bagus, cara penyampaiannya juga bagus. Cuman kurang di gambar-gambar aja. Udah sih, itu aja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari materi ini adalah asam absisat adalah hormon yang menghambat pertumbuhan sel pada tumbuhan yang dikaitkan dengan jatuhnya buah, kematian daun, dan dormansi biji. Fungsinya penutupan stomata pada saat kekeringan, menghambat pembelahan dan ekspansi sel, mendorong pengguguran daun saat kekeringan, mendorong pembentukan protein yang melindungi sel dari kerusakan saat kekeringan. Etilen merupakan hormon tumbuh yang diproduksi dari hasil metabolisme normal dalam tanaman. Etilen berperan dalam pematangan buah dan kerontokan daun. Fungsinya adalah merangsang proses pematangan buah, merangsang absisi, mendukung efinasi, menjadi penghambat dalam proses pemanjangan akar dan batang pada beberapa spesies tumbuhan, menstimulasi pertumbuhan, dan mendukung terbentuknya akar adventif. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum